Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Teknik Informatika 2017A akan mempresentasikan proposal manajemen proyek perangkat lunak dengan judul Aplikasi Manajemen Keuangan atau SIMA Studi Kasus pada Bengkel Sinta Motor Sampora. Nama saya Widan Fahmi Imanullah. Saya Nadila Indah Prastika. Dan saya Muhammad Irsyad Kamaluddin. SIMA merupakan aplikasi manajemen keuangan. Aplikasi ini berbasis Android, di mana aplikasi ini dapat melakukan sebuah pengelolaan data transaksi, yang mana data transaksi tersebut akan direkap sebagai laporan bulanan. Kenapa aplikasi ini berbasis mobile? Hal ini dikarenakan untuk memudahkan pengguna dalam pengoperasiannya. Sebelumnya, bengkel tersebut dalam melakukan pengelolaan data transaksi secara manual. Hal ini tentu sangat riskan, mengingat karena banyak kemungkinan yang akan terjadi, seperti salah dalam proses penjumlahan, struk atau bukti pembayaran hilang, buku yang digunakan sobek, dan lain-lain. Maka, dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat meminimalisir kejadian tersebut dan lebih memudahkan untuk proses perhitungan serta penyimpanan data transaksi. Data transaksi yang disimpan akan dijadikan suatu informasi yang ditampilkan dalam aplikasi menjadi laporan setiap pemasukan atau pengeluaran bulanan. Arsitektur sistem aplikasi. Secara garis besar, aplikasi ini akan dikelola oleh bagian administrasi untuk penyimpanan data transaksi yang kemudian akan tersimpan dan dikelola oleh aplikasi. Modul aplikasi. Yang pertama adalah transaksi. Digunakan untuk pengelolaan transaksi baik pemasukan atau pengeluaran. Yang kedua adalah akun. Akun di sini merupakan akun yang akan digunakan untuk nama nasabah atau sebagai tanda nama bank yang akan digunakan. Akun ini dapat menyimpan informasi dari nama akun dan jumlah saldo yang tersedia dalam akun tersebut. Kategori. Agar memudahkan dalam proses pembagian data transaksi, dibuatlah kategori. Misalkan, suatu dana akan dialokasikan untuk pembelian spare part, perolian, atau aksesoris. Kemudian ada fitur tutorial. Ini berguna sebagai welcome screen juga untuk membantu pengguna memahami tiap modul yang akan digunakan. Tentang aplikasi, berguna untuk menampilkan informasi aplikasi yang telah dibuat. Kebutuhan sistem. Dari segi hardware, untuk personal komputer membutuhkan prosesor Intel Core i5 dengan kapasitas RAM 8GB. Dan untuk menjalankan aplikasi tersebut, spesifikasi minimum dari Android yang digunakan menggunakan Lollipop dengan kapasitas RAM 512MB. Dari segi software, PC yang digunakan untuk membuat aplikasi ini menggunakan Android Studio, bahasa pemrograman yang digunakan merupakan Java, dan database yang digunakan adalah SQLite. Sumber daya manusia. 1 orang research, 1 orang desain, 1 orang mendevelop, dan sebagai tester. Untuk jadwal kegiatannya sendiri, tanggal 26 Maret kita melakukan observasi lapangan, merancang sistem tanggal 27 Maret, dan mendesain aplikasi tanggal 28 Maret, serta melakukan observasi lapangan kembali untuk memastikan desain aplikasi yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, yaitu tanggal 29 Maret. Tanggal 30 Maret, penyelesaian program, dan tanggal 1 April merupakan testing aplikasi tersebut. Oke, metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem yang digunakan pada pengembangan aplikasi ini yaitu menggunakan waterfall atau attitude. Alasannya dipilih metode pengembangan sistem waterfall ini karena metode ini sederhana dan cocok untuk mengembangkan perangkat lunak dengan spesifikasi yang tidak berubah-ubah. Seperti yang kita ketahui, pada metode pengembangan sistem itu ada 5 tahapan. Yang pertama itu requirements, yang kedua design, yang ketiga implementation, yang keempat verification, dan yang terakhir yang kelima maintenance. Oke, yang pertama requirements. Pada requirements ini, kita menganalisis kebutuhan perangkat lunak yang bertujuan untuk dapat mengetahui keinginan klien dan kebutuhan sistem pada aplikasi yang akan kita bangun. Jadi untuk hal ini kami melakukan observasi langsung
kepada tempat kami studi kasus, yaitu pada bengkel Sinta, oke, kami dapat 3 permasalahan di sana. Yang pertama itu pencatatan pemasukan dan pengeluaran masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara tulis pada buku. Nah, untuk pencatatan manual ini kita tahu bahwa memakan waktu yang agak lama, dan kemudian buku ini bisa saja hilang atau bahkan rusak karena kena air, faktor cuaca dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu sulitnya memisahkan transaksi sesuai kategori, entah itu pengeluaran ataupun pemasukan. Seperti yang kita ketahui, pada bengkel itu banyak sekali kategori-kategori seperti halnya oli, ban, rem, dan itu belum pemasukan dan pengeluaran. Nah, dengan adanya aplikasi ini diharapkan si permasalahan itu bisa terjawab gitu. Kita bisa memisahkan transaksi itu sesuai dengan kategori. Oke, yang ketiga itu proses penghitungan keuangan masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan bisa saja terjadi kesalahan perhitungan. Itu permasalahan yang ada pada bengkel Sinta Motor. Oke, tahapan selanjutnya yaitu desain. Oke, pada tahapan ini adalah tahapan untuk menuangkan pikiran dan rancangan sistem terhadap solusi dari permasalahan yang ada. Oke, maka dari itu di sini kami membuat DFT level 0. Oke, DFT level 0 di sini ada 2 entitas. Yang pertama itu entitas staff dan yang kedua owner. Dan kemudian ada satu proses, yaitu sistem aplikasi. Si staff dan si owner ini saling terhubung atau saling berhubungan dengan sistem aplikasi, dengan proses sistem aplikasi. Kedua entitas ini bisa bisa input dan melihat data yang ada pada aplikasi. Kemudian di sini ada DFT level 1. Sama seperti tadi ada 2 entitas, dan sini ada untuk proses bertambah ada 4 proses karena sini level 1, dan ada 3 data store. Yang pertama itu memilih atau membuat akun. Jadi staff saat membuka aplikasi, saat memulai aplikasi, mereka disuruh memilih dulu atau membuat akun. Kemudian data itu akan disimpan pada data store. Setelah membuat akun atau memilih akun, staff sendiri nanti akan memilih atau membuat kategori. Dan kemudian kategori ini disimpan pula pada data store kategori. Dan selanjutnya baru staff ini menambahkan transaksi, entah itu pengeluaran ataupun pemasukan. Dalam menambahkan transaksi ini, nanti bisa memilih kategori, seperti itu. Selanjutnya ada proses menerima laporan. Jadi owner ini menerima laporan gitu, dari data-data yang sudah ada. Untuk desain pertama yaitu menu untuk welcome screen dan sebagai tutorial, di mana pada menu ini akan menjelaskan atau mendeskripsikan fitur yang ada pada aplikasi, yaitu menu transaksi, kategori, dan akun. Desain berikutnya yaitu terdapat main activity untuk menampilkan menu utama ketika pengguna membuka aplikasi. Ketika pengguna menekan tombol 3 strip yang ada di atas kiri, maka akan menampilkan sidebar sebagai menu navigasi. Terdapat menu transaksi, akun, kategori, tutorial, dan tentang. Menu transaksi digunakan untuk menampilkan informasi transaksi pemasukan atau pengeluaran. Kemudian, untuk menambah data transaksi, pengguna cukup menekan ikon tambah. Maka, form untuk mengisi data transaksi akan menampilkan nama transaksi, jumlah dari transaksi baik pemasukan atau pengeluaran, tanggal transaksi, pilih akun, dan kategori. Kemudian ada desain menu akun untuk nama akun bank yang digunakan sebagai media untuk transaksi. Pada menu tambah akun, pengguna hanya memasukkan nama akun dan jumlah saldo. Menu kategori digunakan untuk menampilkan informasi dari jenis kategori.
Dan untuk form tambah kategori, pengguna hanya tinggal memasukkan nama kategori dan jumlah yang dianggarkan untuk kategori tersebut. Dan yang terakhir, mengenai aplikasi, menu ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang aplikasi yang telah dibuat. Setelah tahap desain selesai, maka dilakukan proses implementasi atau pembuatan program sesuai dengan desain dan rancangan sistem yang telah dibuat. Proses berikutnya merupakan verifikasi. Pada proses ini, semua fitur dan modul yang ada pada aplikasi akan diuji apakah sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna atau belum. Proses terakhir adalah maintenance. Proses ini akan dilakukan jika ada perbaikan pada aplikasi atau pengembangan pada aplikasi tersebut. Jadi untuk kesimpulannya, aplikasi ini digunakan untuk mengelola atau memanajemen keuangan data transaksi. Aplikasi ini dibangun melalui beberapa tahap seperti yang sudah dijelaskan pada proses sebelumnya, yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan menjadi solusi bagi bengkel cinta motor, yakni perihal pencatatan pemasukan dan pengeluaran yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan cara ditulis pada buku. Kemudian sulitnya memisahkan transaksi sesuai kategori, entah itu pengeluaran ataupun pemasukan. Dan yang terakhir, proses perhitungan keuangan yang masih dilakukan secara manual, sehingga memakan waktu dan bisa saja terjadi kesalahan perhitungan. Dan kemudian dari segi aplikasi, desainnya cukup simpel dan sederhana, serta tidak terlalu memakan ruang penyimpanan pada handphone. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi dari apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan tersampaikan dengan jelas. Dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.